15 finalis Putri Otonomi Indonesia POI antusias mengikuti replantasi terumbu karang di Pantai Mutiara Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek pada Rabu 5 Juni 2024. Dalam acara bertajuk Mutiara Underwater Festival and Conservation atau MAVCON tersebut, mereka menambatkan langsung bibit terumbu karang ke Bioriftek yang telah mereka donasikan untuk kelestarian ekosistem laut Pantai Mutiara. Untuk informasi lebih lengkapnya akan dilaporkan rekan Sofian Arif Chandra untuk Anda. Rekan Sofian, silakan laporan Anda langsung. Ya, terima kasih rekan Justina. Selamat siang, Tribuners. Sekali dalam rangkaian hari ulang tahun Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI yang ke-24, ini 15 finalis Putri Otonomi Indonesia mengikuti karantina menuju Grand Final Putri Otonomi Indonesia di Kabupaten Trenggalek. Dan salah satu rangkaian dari karantina ini adalah mengikuti replantasi terumbu karang yang dipusatkan di Pantai Mutiara, Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek pada Rabu 5 Juni 2024 kemarin. Dalam acara bertajuk Mutiara Underwater Festival and Conservation atau yang disingkat dengan MOVCON, 15 finalis Putri Otonomi Indonesia tersebut langsung menambatkan atau menempelkan bibit terumbu karang ke Bioriftek Cinta yang merupakan susunan dari batok-batok kelapa yang sudah disusun sedemikian rupa, yang ini merupakan donasi dari 15 finalis Putri Otonomi Indonesia tersebut untuk kelestarian ekosistem laut di Pantai Mutiara. Bioriftek tersebut yang telah ditempeli bibit terumbu karang dibawa ke tengah laut atau ke tengah Teluk Perigi, lalu ditenggelamkan dengan harapan bibit-bibit terumbu karang tersebut bisa terus berkembang dan akan menjadi rumah bagi ikan-ikan karang atau ikan kecil di Teluk Perigi. Dinamakan Bioriftek Cinta karena beton yang berguna sebagai pemberat agar bioriftek tersebut tidak terbawa arus laut ini berbentuk simbol cinta. Salah seorang finalis Putri Indonesia dari Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan, bernama Sela Septiana, mengaku senang sekali dengan acara Move On ini karena merupakan menjadi pertama kalinya pengalaman untuk menanam terumbu karang. Dan sebagai kawula muda, ia cukup mengapresiasi atas acara ini karena ikut menjaga kelestarian laut yang merupakan salah satu lokasi yang ia favoritkan ketika berlibur. Finalis lain dari Kabupaten Jember bernama Devi Wafawafik juga mengaku baru pertama kali menanam terumbu karang yang ini berguna untuk menjaga ekosistem laut. Menurutnya siapa saja boleh menikmati keindahan laut, tapi jangan sampai merusak dan justru harus merawatnya salah satunya dengan menjaga terumbu karang. Begitu juga finalis POI dari Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, bernama Rafaela, juga memuji keindahan Pantai Mutiara. Ia tidak menyangka ada pantai seluas itu, bersih dan juga asri di tengah Pulau Jawa yang cukup padat, dan menurutnya adalah hal yang luar biasa bisa menjaga garis pantai tetap bersih dari sampah-sampah, terutama sampah rumah tangga. Penanaman bibit terumbu karang ini juga merupakan wujud nyata Pemkab Trenggalek dalam mewujudkan net zero emission atau NZE tahun 2045. Sebanyak 200 bioriftek tersebut ditenggelamkan di Teluk Perigi dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang diperingati setiap tanggal 5 Juni 2024. Bupati Trenggalek Muhammad Nur Arifin hadir langsung didampingi Ketua TPPK Kabupaten Trenggalek Novita Hardini yang juga ikut menempelkan bibit karang ke bioriftek ditemani 15 finalis Putri Otonomi Indonesia. Menurut Mas Ipin, sahabat anak Bupati Trenggalek, replantasi terumbu karang tersebut merupakan salah satu cara untuk mengantisipasi ancaman krisis ekstrim. Krisis iklim ekstrim maksud kami yang semakin parah dari tahun ke tahun. Kalau dulu dia mengatakan perjuangan adalah melawan penjajah, tapi saat ini krisis iklim ini mengakibatkan bencana alam dan krisis pangan dunia serta perebutan sumber energi yang akhirnya memicu peperangan. Dia berharap replantasi karang ini merupakan aksi kecil yang bisa untuk mencegah krisis iklim tersebut. Replantasi karang ini juga sudah dilakukan beberapa tahun terakhir, baik oleh masyarakat sekitar Teluk Perigi maupun dari instansi lainnya. Salah satunya adalah dari
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang menggunakan penanaman bibit karang menggunakan model laba-laba dan model meja atau transek, dan juga fish apartemen dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dan saat ini menurut Mas Pipin perkembangannya juga sudah luar biasa dari video underwater atau bawah laut yang telah diambil oleh beberapa penyelam profesional. Sudah muncul anemon-anemon, ikan-ikan badut dan ikan karang lainnya yang diharapkan ini juga bisa mendatangkan ikan besar, sehingga para nelayan tidak perlu jauh-jauh lagi ke tengah laut atau ke tengah samudera bahkan untuk mencari ikan-ikan tersebut. Diceritakan Mas Ipin, Teluk Perigi ini dulunya sangat asri, apalagi untuk terumbu karang, namun dalam 10 tahun belakangan merupakan korban dari bombing dan kutas untuk penangkapan lobster dan ikan hias yang diperjualbelikan. Selain itu adanya bleaching atau pemutihan terumbu karang karena suhu bumi naik dan panas laut ikut meninggi. Pasir putih yang ada di Pantai Mutiara juga terjadi karena serpihan karang yang mati terbawa oleh arus laut hingga ke daratan atau ke pantai. Dengan penanaman bibit karang tersebut diharapkan bisa mengembalikan ekosistem laut dan juga mengoptimalkan penyerapan karbon yang nantinya bisa dikonversikan menjadi pendapatan daerah dari daerah sebagai potensi blue carbon. Selain itu, Taman Bawah Laut Teluk Perigi yang diberi nama Taman Laut Karangtresno menurut Mas Ipin juga punya potensi wisata yang besar yang diminati oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Mas Ipin berharap 15 finalis Putri Otonomi Indonesia yang ikut replantasi terumbu karang ini bisa menjadi duta pariwisata yang mengutamakan kepentingan ekologi di masing-masing daerahnya. Diharapkan 15 finalis Putri Indonesia ini terus mengkampanyekan wisata yang regeneratif atau regeneratif tourism, bukannya destruktif tourism, karena pariwisata kabupaten harus didasari dengan kesadaran ekologi yang tinggi. Begitu rekan Yustina yang dapat dilaporkan dari Kabupaten Trenggalek, kembali ke studio. Terima kasih rekan Sofian Arif Chandra, wartawan Tribun Mataraman. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kami tampilkan sejumlah wawancara yang telah dihimpun wartawan kami untuk Anda. Pesannya senang sekali bisa hadir di sini, ikut menanam terumbu karang, baru tahu ada model terumbu karang laba-laba, dan mari sama-sama ayo kita sukseskan blue economy untuk Indonesia Emas 2045. Mbak, kalau kesannya terkait Pantai Mutiara seperti apa? Pantai Mutiara ternyata indah sekali, saya nggak nyangka di Trenggalek ada pantai seindah ini. Dan juga sangat luas pastinya. Iya, benar-benar, dan juga masih asri, itu yang paling penting di tengah Pulau Jawa seperti dikatakan Bapak Bupati tadi, di tengah Pulau Jawa yang sangat sudah banyak penduduknya sekali dengan penduduk yang cukup banyak, tapi bisa menjaga lautnya tetap bersih dan tetap. Mbak, bisa dijelaskan mungkin terkait pesan dan kesannya mengikuti kegiatan MOVE ini, Mbak? Pesan dan pesannya tentunya sukses sekali ya teman-teman, karena ini pertama kali saya ikut nanam terumbu karang ke laut, dan saya sebagai kaula muda yang senang banget dengan pantai, tentunya ada apresiasi saya dan ada yang namanya saya sangat bangga bisa ikut serta dalam menanam terumbu karang ini. Putri Otonomi yang juga luar biasa. Jadi hari ini Pantai Mutiara komplit, dan saya tadi mengajak cita-cita kemerdekaan. Kalau dulu kita mempertahankan nyawa dengan memperjuangkan kemerdekaan, berperang, tapi sekarang banyak yang kehilangan nyawa karena krisis iklim parah yang mengakibatkan bencana alam, kemudian krisis pangan, dan juga perebutan sumber energi yang akhirnya memicu perang dan juga wabah. Jadi aksi kecil yang kita lakukan semoga nanti bisa menyelamatkan dunia dan juga Indonesia dari ancaman krisis iklim yang makin ekstrim dari hari ke hari. Kalau perkembangan dari Taman Laut Karangtresno seperti apa? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.